Pemirsa, hampir 1 bulan menjadi buronan, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pemilik kos di Medan, Sumatera Utara. Tersangka dibekuk di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemirsa, terungkapnya kasus pembunuhan wanita bernama Neti, 62 tahun, berkat rekaman CCTV yang tak jauh dari rumah korban. Nah, inilah gunanya CCTV saat ini bisa mengungkap kasus pembunuhan. Polisi kemudian meringkus Abun, pria 59 tahun yang menjadi pelaku tunggal pembunuhan pemilik kos di Jalan Badak, Kecamatan Medan Area. Pelaku memberikan tindakan tegas terukur di kaki pelaku karena sempat melawan ketika diminta menunjukkan di mana barang bukti pisau yang digunakan membunuh korban. Keluarga korban yang tersulut emosi saat melihat korban diturunkan dari mobil sempat memaki dan memukul pelaku. Untuk mendalami kasus ini dan mengetahui motif dari pelaku melakukan pembunuhan keji ini, kita akan bergabung dengan Kompol Hendrik Aritonang, Kapolsek Medan Area. Selamat pagi, Pak Hendrik. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Hendrik, mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana kronologi kejadian hingga bila terjadi pembunuhan tersebut, Pak? Baik, mohon izin Mbak, kami ceritakan. Jadi kejadian pada tanggal 23 Oktober 2024, sekitar jam 7 pagi, awal mula kejadian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober, untuk tersangka meminjam uang kepada korban 1 hari sebelumnya untuk meminjam 1 juta. Akan tetapi keesokan paginya pada saat tersangka berjumpa dengan korban di pagi hari di tempat kosnya, korban tidak memberikan uangnya, Mbak, tidak memberikan uangnya. Selanjutnya tersangka dengan korban terjadi cekcok, keributan. Setelah itu tersangka mengambil pisau yang ada di tas yang sudah disiapkan oleh tersangka dan awalnya untuk menakut-nakuti. Akan tetapi pisau tersebut dipegang oleh korban dan terjadinya perampasan pisau dan tersangka langsung menusuk korban, Mbak, terkena di pipi dan juga di badan korban. Baik, Pak Kapolsek, apa hubungan tersangka dan juga korban ini sehingga kok nampaknya tersangka bisa meminjam uang dan memangnya untuk apa uang tersebut akan digunakan oleh tersangka? Baik, Mbak, kami jelaskan bahwa hubungan antara tersangka dengan korban, tersangka merupakan ngekos, Mbak, ngekos di rumah korban sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun dan korban adalah merupakan ibu kos, Mbak. Dan uang tersebut Ya, Pak Hendrik. dipinjam. Ya, Mbak? Silakan lanjutkan, Pak. Ya, uang tersebut malam itu dia pinjam 1 juta karena memang tersangka ini mempunyai hobi hiking, Mbak, untuk memanjat gunung ke Sibayak. Baik, Pak Hendrik, lalu kenapa hingga pelaku ini tersangka dan tersulut emosi sehingga tega membunuh korban ini dengan membabi buta, Pak? Apa sebenarnya pemicunya selain memang karena uangnya tidak dikembalikan? Adakah mungkin kata-kata kasar yang disampaikan yang membuat pelaku tersinggung, Pak? Baik, Mbak, kami sampaikan di sini tidak ada hal yang lain hanya untuk meminjam uang 1 juta yang tidak diberikan oleh korban, Mbak. Karena malam harinya sudah menyampaikan kepada korban untuk meminjam 1 juta dan pagi harinya ketemu dengan korban di tempat kos di kejadian perkara, tetapi korban tidak memberikan uang tersebut, Mbak. Jadi terjadi kecekcokan dan tersangka langsung mengambil pisau di dalam tas yang sudah disiapkan. Selanjutnya setelah menusuk, tersangka langsung keluar dari pintu belakang, Mbak. Jadi tidak ada hal-hal lain, Mbak. Pak Kapolsek, apa background dari tersangka? Pekerjaannya apa sehari-hari? Apakah juga ada track record kriminal? Baik, Mbak.
sehari-hari tersangka ini mempunyai yayasan, dalam artian gerakan aksi sosial, tapi dalam gerakan aksi sosial ini dia berdiri sendiri, Mbak. Dia menjadi ketua, bendahara, dan apabila mendapatkan dana dari orang yang menyalurkan ke rekening tersangka, dana tersebut tidak sepenuhnya diberikan, Mbak. Akan tetapi untuk track recordnya dia sudah pernah merupakan residivis, sudah pernah 2 kali ditahan di Oh. Kediri, Mbak. Di Kediri kasus penganiayaan apa? dengan kasus curanmor, Mbak. Oke. Berarti emang berbahaya nih karena seorang residivis. Ya Pak Hendrik, lalu ancaman hukuman untuk pelaku ini seperti apa Pak? Apakah ini pembunuhan termasuk pembunuhan berencana atau spontan Pak? Baik, Mbak, di sini kita mengenakan pasal 338 junto 351 ayat 3, Mbak. Dalam 338 ini hukumannya 15 tahun penjara dan junto 351 ayat 3 7 tahun, Mbak. Baik, baik. Terima kasih banyak Kompol Hendrik, Kapolsek yang sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali, beraktivitas kembali. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.